Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dengan mata kuliah seminar akuntansi, di mana kami kelompok 11 yang beranggotakan pertama saya sendiri Dopila Tamunan dengan NIM 1816040002 dan rekan saya Muhammad Zainuddin dengan NIM 1816040004. Pada materi ini kita membahas tentang praktik tata kelola perusahaan atau corporate governance dengan dosen pembimbing Ibu Sandra Ayu MSI. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu identitas artikel, di mana judul artikel kami praktik tata kelola perusahaan, dan jurnal acuan kami yaitu Jurnal Institusi Politeknik Ganesha, volume dan nomor yaitu volume nomor 4, volume 4 nomor 1 pada tahun Maret 2021, di mana penulisnya yaitu Ira Hairani BR Damanik. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu laporan keuangan sebagai proses akhir dari manajemen keuangan adalah salah satu sumber utama informasi keuangan yang sangat penting bagi calon investor dan kreditor. Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Karena laporan keuangan ini berisi tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menghubungkan struktur kepemilikan dengan kinerja pada perusahaan, yaitu kepengurusan dalam manajemen perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, hubungan antara manajemen suatu perusahaan dan pemilik perusahaan akan dibentuk dalam suatu kontrak atau biasa disebut dengan performance kontrak. Perumusan masalah dalam artikel yang kami bahas ini yaitu bagaimana penerapan good corporate governance yang berdampak pada perusahaan. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana penerapan good corporate governance yang berdampak terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya itu literatur review atau tinjauan pustaka. Pertama itu pengertian good corporate governance. Good corporate governance atau GCG merupakan bentuk manajemen perusahaan yang mencakup bentuk perlindungan bagi pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai dana eksternal. Menyatakan bahwa GCG dapat didefinisikan sebagai hubungan antara berbagai peserta dalam menentukan arah dari dan kinerja perusahaan menurut Monks 2004. Selanjutnya, prinsip good corporate governance. Terdapat 3 prinsip dari GCG menurut Wahyuddin tahun 2018. Yang pertama, negara dan instrumen yang membuat undang-undang dan peraturan yang mendukung iklim bisnis yang efisien dan transparan, menerapkan hukum dan peraturan dan menegakkan hukum secara konsisten atau penegakan hukum yang konsisten. Yang kedua, dunia usaha sebagai pemain pasar berlaku GCG sebagai pedoman dasar untuk implementasi bisnis. Yang ketiga, masyarakat sebagai produk dan layanan dari dunia usaha serta pihak yang terkena dampak keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Kemudian manfaat GCG atau good corporate governance. Ada 4 manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang menerapkan GCG, yaitu menurut Syafitri 2018. Yang pertama, GCG tidak akan langsung mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien, yang akan membantu menciptakan pertumbuhan atau perkembangan perekonomian nasional. Yang kedua, yaitu membantu manajemen perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan. Yang ketiga, membangun manajemen dan perusahaan boards dalam memantau penggunaan aset perusahaan. Dan yang keempat, mengurangi korupsi. Pengertian kinerja keuangan yaitu kinerja keuangan merupakan analisis dilakukan untuk melihat seberapa jauh perusahaan telah dilakukan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar, seperti dengan membuat laporan keuangan yang memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK atau standar akuntansi keuangan atau GAAP General Accepted Accounting Principle dan lain-lain menurut Fahmi 2017. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya yaitu tentang metode penelitian. Dalam artikel yang kami angkat ini, metode penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan metode kajian literatur. Sedangkan sumber datanya yaitu sumber data sekunder dengan menggunakan jurnal-jurnal. Metode analisisnya yaitu studi literatur dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan variabel dalam penelitian ini, variabel yang pertama atau variabel dependen adalah good corporate governance.
Dan variabel kedua atau variabel independen adalah praktik atau penerapan. Selanjutnya pembahasan. Dalam artikel ini pembahasannya adalah nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan suatu perusahaan. Semakin baik suatu perusahaan itu, maka perusahaan tersebut akan dipandang baik oleh para investornya. Dengan diterapkannya GCG atau penerapan Good Corporate Governance di suatu perusahaan dan dengan adanya komite audit, maka hal tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini dijelaskan bahwa komite audit independen dalam menjalankan tugasnya melakukan pengendalian internal perusahaan serta memonitor dan mengawasi dijalankan dengan baik sehingga penghindaran pajak oleh perusahaan tidak terjadi pada perusahaan. Namun dengan adanya praktik penghindaran pajak tersebut di mata investor tidak menurunkan nilai perusahaan. Pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Namun pemahaman menyeluruh tentang staff Good Corporate Governance diperlukan. Kesimpulan. Dalam penelitian ini, kesimpulannya adalah berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa setiap tujuan untuk mencapai sebuah hasil yang diperoleh adalah bahwa Good Corporate Governance memiliki pengaruh dalam meningkatkan corporate value. Praktik manajemen laba akan berdampak pada kredibilitas laporan keuangan. Kinerja keuangan dan kinerja saham yang dicapai perusahaan tergolong baik. Terlihat dari nilai-nilai yang digunakan sebagai indikator untuk merefleksikan kinerja keuangan dan kinerja saham. Penerapan tata kelola perusahaan seharusnya dapat meningkatkan patuhnya perusahaan terhadap aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan penelitian ini. Kelebihan penelitian ini adalah yang pertama bahwa penelitian ini menggunakan bahasa yang tertata rapi, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang umum, sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca dan menerima isi materi. Yang kedua yaitu pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dengan singkat dan jelas, sehingga tidak membosankan bagi si pembaca. Dan yang ketiga, bahwa variabel penelitian yang dibahas sesuai dengan judul. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak menjelaskan praktik atau penerapan Good Corporate Governance dengan contoh, serta metode dari penelitian ini, dan tidak ada keterangan untuk apa penelitian ini dibuat. Selanjutnya, dalam penelitian ini tidak dicantumkan halaman artikel dan juga penelitian terdahulu. Yang terakhir yaitu rekomendasi terhadap penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memaparkan manfaat dari metode dari penelitian ini dan memaparkan tujuan dari penelitian ini. Sehubungan dalam penelitian ini tidak ada satu sampel atau satu instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian sehingga pengaruh praktik tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance kurang jelas. Alangkah baiknya peneliti berikutnya mengambil satu objek instansi sehingga hasil penelitian lebih jelas dan mudah dimengerti. Mungkin cukup sampai demikian penyampaian video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.